masyarakat dibagi menjadi lapisan berbasis ras yang hierarkis. Orang Eropa paling tinggi atas. Lalu timur asing itu termasuk Jepang, Cina, India, Arab. Kemudian yang paling bawah dikelompokkan jadi satu, padahal masyarakatnya begitu beragam, menjadi namanya pribumi. Lalu di zaman kolonial itu diberlakukan juga hak satu kelompok untuk melakukan kuasa atas kelompok lain. Seperti untuk menarik pajak tuh diambil orang Cina. Karena dengan begitu jadi buffer atau pengaman bagi Belanda. Kalau rakyat marah, marahnya pada kelompok ini, bukan pada pemerintah kolonial. Dulu pada masa zaman kolonial, ada segregasi tempat tinggal. Bahkan untuk orang Cina, untuk keluar harus memakai pas. Lalu ada kebijakan yang menggerus interaksi lintas budaya yang sebetulnya terjadi di bawah. Kalau kita lihat di Betawi misalnya, bagaimana Gambang Kromong itu kan campuran Cina, campuran Portugis, itu terjadi gitu dari aspek budayanya. Ketika Indonesia merdeka, maka pembagian yang struktur yang di zaman Belanda itu menjadi bumerang untuk kelompok tertentu. Karena orang Cina dibedakan dari pribumi. Sekarang kalau Indonesia merdeka, kelompok ini ikut mana? Ya. Ada kecurigaan loyalitas, ya. Lalu kemudian ada kebijakan setelah merdeka, ada kebijakan-kebijakan lagi yang juga melakukan pemisahan, katakanlah. PP 10 misalnya memisahkan orang Cina tidak boleh berdagang di desa, harus di tingkat kabupaten, tidak boleh di desa. Kemudian tahun 65 karena ada gerakan anti komunis, sedangkan People Republic of China itu komunis, ada pelarangan berbahasa Mandarin, dia boleh melakukan ritual budaya, pembatasan untuk masuk ke politik dan pegawai negeri gitu ya. Nah ini membuat lagi pemisahan lagi. Akhirnya orang-orang keturunan Cina ini tidak bisa lagi masuk ke dalam wilayah-wilayah publik. Maka terkonsentrasi di wilayah bisnis. Pada zaman Orde Baru ada yang disebut kebijakan Alibaba gitu ya. Artinya bagaimana memanfaatkan pembisnis Cina ini untuk menjadi semacam sapi perah ekonomi misalnya. Dan saling menguntungkan keduanya karena diberi monopoli-monopoli. Akibatnya stereotip terhadap orang Cina semakin tajam di mata masyarakat. Lalu yang sangat berat adalah pemakaian kebijakan divide et impera. Kalau ada satu kelompok yang memberontak di Jawa didatangkan dari Ambon. Kalau di Aceh memberontakkan didatangkan dari Jawa, gitu ya. Jadi ini membuat luka-luka lama yang masih tersisa. Kemudian semua ini, kebijakan ini, warisan itu tadi terstrukturasi dalam ingatan, mitos, stereotip, pengalaman mengalami kekerasan, diperlakukan negatif oleh kelompok lain. Ini semua menjadi bagian dari mindset wawasan kita. Rasisme dalam iklan kosmetik dan dalam dunia industri, televisi, koran, media cetak misalnya. Waktu saya sudah kenal televisi, saya dan banyak orang lain di Papua itu nonton iklan ini. Sehingga standar cantik itu harus putih, itu menjadi hal yang dikonsumsi oleh orang yang tidak putih atau kulitnya gelap seperti saya. Padahal kalau pemerintah Indonesia itu dalam hal ini institusi yang misalnya mengawasi penyiaran itu dia tahu bahwa Indonesia ini bukan cuma ada orang yang kulitnya putih, tapi ada bagian dari Indonesia ini yang orang itu berkulit gelap dan berambut keriting, maka pengawasan itu harus ada. Saya sendiri pernah mengalami itu, dilihat sebagai orang hitam. Waktu saya jalan dengan teman saya yang orang Aceh, dia berjilbab, orang melihat saya seperti suatu keanehan. Kenapa saya harus ada di kumpulan teman-teman yang berbeda dengan saya? Ada kasus berikutnya itu adik saya juga, dia SD-nya itu di Yogyakarta. Dia di Yogyakarta dan waktu dia SD itu bahkan waktu dia masuk sekolah itu yang nyanyi malah gurunya, bukan teman-temannya. Begitu dia masuk karena dia anak Papua, dia masuk SD, gurunya yang nyanyi. Tapi pleskan iklan Aqua itu. Papua, air kencing kuda. Nah, di sini saya tambahkan satu lagi, misalnya bagaimana
dunia pendidikan itu, dan ini kan soal struktur, soal sistem, sangat tidak membantu untuk orang itu belajar menghargai perbedaan. Buku-buku pendidikan yang saya kenal dari dulu, saya yang sekolah di Papua ini, itu buku-buku pendidikan, buku-buku pelajarannya itu, di dalam itu nama-namanya Budi, Wati, Iwan, dan membahas tentang sawah dan padi. Ini tadi Ibu Melani sudah bilang, bagaimana masyarakat yang dianggap mayoritas dan dominasi itu dianggapnya cuma ada mereka saja di tempat ini. Sehingga secara kebijakan itu dirumuskan dengan hanya memperhatikan dan mengakomodir pengetahuan atau yang tadi dibilang Ibu Melani tadi sudah bilang ya, masyarakat yang mayoritas itu seperti itu. Jadi soal Budi, Wati, Iwan, sawah dan padi itu diberlakukan sama sampai ke tempat saya yang bahkan tidak ada sawah, dan orang-orang itu namanya Yohanes, Obed, Filemon seperti itu, dan kita makan sagu bukan makan nasi.